Halo Cancer, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja saat menonton video ini. Jadi sebelum kita mulai, aku harus menjelaskan kalau ini adalah pembacaan reading tarot eh, tentang jodoh untuk Cancer, Sun, Moon, Rising, dan Venus. Jadi aku akan membuat ini seperti episode tentang jodoh. Jadi kamu kayak seperti nanti pilih-pilih sendiri. Jadi ini bukan hanya untuk zodiak, tapi nanti aku akan buat general reading dan aku akan juga buat tentang pick a card. Jadi update energi tentang jodoh kalian. Nah, untuk cara nontonnya tuh kalian tuh kayak buat playlist nanti tentang video yang aku buat, kamu sambung-sambungin sendiri gitu. Oke? Jadi ini diperuntukkan untuk Cancer, Sun, Rising, Venus, dan Vedic Rising. Nanti aku akan lihat juga dari si amplop-amplop ini yang ada isinya tentang ciri-ciri, tentang gimana jodoh kalian. Lalu juga nanti aku akan lihat dari tarot card tentang apa yang perlu kamu tahu. Oke? Let's start. Yang namanya general reading atau diperuntukkan untuk kolektif. Kolektif energi itu apalagi tentang percintaan bisa vice versa ya. Nah, tapi kalau misalnya kalian sudah sering berkomunikasi sama aku atau berinteraksi sama aku, biasanya aku akan bisa lebih mudah melihat energi kalian seperti apa. Lalu kalau misalnya yang namanya collective reading, kalian harus bijak dalam menelaah informasi yang aku berikan. Jadi jangan ditelan bulat-bulat. Kadang-kadang yang aku berikan atau aku sampaikan itu kayak kiasan. Seperti hidup ini kan gak hanya, kalau komunikasi tuh gak hanya kayak ABCD kan, ibaratkan kayak puisi. Aku selalu nganggap pesan-pesan dari tarot itu kayak semacam seni. Jadi setiap individu pasti akan mendapat pencerahan yang berbeda-beda, walaupun aku bacanya secara gerilya gini. Gerilya. Oke. Spirit guide, angel divine power, light God, and goddesses, please bless this reading and mercy my God, so I can speak the truth. You have permission to see through Cancer, Sun, Rising, Venus, and Vedic Rising. Tell me about the one for them. Jodoh untuk Cancer. Oke, ada Six of Pentacle and then the Queen of Wands. Kalau aku di sini lihat energi earthy, fiery. Jadi ada Aries, Leo, Sagittarius. Strong di Leo. Egonya besar, a little bit childish, maunya kekeh, maunya dia pokoknya kepala batu, maunya selalu ngikutin apa yang dia mau. Tapi ada earthnya. Jadi kalau udah earth campur fire, itu energi yang orang-orang yang mau kamu bilang sebilang apapun, mau kamu menyebutkan fakta-fakta, kalau dia pemikirannya udah A ya A gitu. Jadi kalau aku ngeliatnya di sini juga ada Virgo, Taurus, Capricorn. Dia orang yang pemberani, dia mampu beradaptasi di lingkungan yang ekstrim. Kalau ekstrim bisa dibilang tuh kayak gini, dia itu terbiasa hidup enak contohnya. Tapi kalau misalnya dia berada di situasi yang berbeda banget sama kehidupannya dia mudah untuk menyesuaikan gitu. Kalau aku ngelihatnya dia orang yang pintar ya. Kalau kamu ketemu dia, it feels like ibaratkan kayak gelap terus tiba-tiba terang. Cahayanya besar sekali. Kalau secara energi atau secara aura kayak halo-nya tuh gede banget. Jadi cahaya gitu. Ibaratkan kalau yang tadinya kamu gak bisa senyum, jadi kalau ngeliat dia tuh senyum terus. Let's see. Orangnya juga suka memberi. Dia adalah orang yang menunjang kehidupan yang lifestyle-nya bisa dibilang yang zaman sekarang banget. Dia bukan orang yang kuno, orang yang ngikutin zaman. Lifestyle-nya juga lifestyle yang disesuaikan sama zaman sekarang. Let's see.
Sebetulnya keberanian itu karena memang ditanamkan sama keluarganya dia untuk berani. Terus dia orang yang seperti dari kecil sudah terbiasa untuk memberi atau bersedekah karena memang yang tadi aku bilang diajarkan atau memang dari keluarganya yang mencontohkan. Lalu kalau aku lihat di sini dia juga orang yang paham tentang apa yang dia punya, apa yang dia tidak punya. Jadi privilege yang dia punya itu dia usahakan atau dia kembangin. Walaupun dia punya privilege atau punya kelebihan dari segi sosial atau dari segi keluarganya, sesuatu yang diberikan keluarganya, tapi dia tidak besar kepala. Aku ngelihatnya light skin di sini, kebanyakan dari mereka light skin. Pokoknya ada perbedaan warna kulit yang agak signifikan sama kalian. Terus juga aku ngelihatnya orangnya secara fisik ada yang diwarnain rambutnya. Terus let's see, there's energinya itu dia bukan tipe orang yang penyendiri ya. Dia orang yang sangat outgoing. Dia juga orang yang sangat bisa dibilang suka dalam keadaan ramai. Dia suka di tengah-tengah orang. Dia suka jadi the center of attention. Dia pokoknya suka dilihat oleh orang lain. Jadi dari secara fisik, penampilanmu itu badannya dia atau pakaian yang dia pakai, kalau bisa itu pakaian yang memang menonjol gitu. Aku ngeliatnya di sini juga there's banyak passion ya hidupnya dia, jadi full of passion, jadi penuh dengan gairah, aktif orangnya. Terus juga suka sama kecantikan atau keindahan. Kalau aku lihat di sini optimisnya gede banget. Jadi cenderung sukses dalam hidupnya karena dia punya rasa optimis yang besar. Jadi saat dia jatuh atau saat dia menghadapi situasi yang memang tidak sesuai sama apa yang dia pikirkan atau dia ekspektasikan, dia nggak kecil hati gitu. Dia nggak, oke ini tantangan, ini aku harus selesaiin, jadi aku harus bisa selesaiin tantangan ini bisa biar aku bisa naik tangga gitu. Tapi aku ngelihatnya a little bit childish ya nih orang. Childishnya adalah gini, jika memang ada hal yang tidak sesuai sama keinginannya dia, kan ada orang yang legowo, orang yang mikir yang kayak oh mungkin memang Tuhan tidak memberikan aku jalan yang ini nih, tapi dia orang yang kekeh gitu. Saking optimisnya bisa kecampur atau bisa cenderung ke ambisi, obsesi gitu. Yang paling jelas terlihat adalah saat dia membantu orang-orang yang dia sayangin, paling terdepan ya membantunya, berani sekali. Dia juga orang yang memang kalau misalnya secara spiritual sih aku ngeliatnya memang dari turunan ya, punya pemahaman spiritual yang bagus dari keluarganya. Dia punya spirit guide yang kuat juga, pelindung yang kuat juga. Jadi seperti ada wibawa. Terus kalau misalnya kalian dealing sama feminine, dia adalah orang yang secara fisik itu penampilannya ada makeovernya. Jadi sesuai sama umur, semakin dia besar, semakin dia dewasa, semakin dia bisa maintain tentang fisiknya, itu semakin dia memperlihatkan aura kecantikannya dia. Itu kalau misalnya kalian dealing sama feminine. Tapi kalau kalian dealing sama masculine, kalian dealing sama orang yang seksualitasnya besar dan wibawanya besar. Jadi mau nggak mau dari pekerjaan yang dia lakukan saat dia ngerjain sesuatu, itu bisa membuat orang jatuh cinta atau membuat orang suka sama dia. Kalau dia ngelakuin apapun, pokoknya yang memang dari dasar passionnya dia, auranya tuh terpancar di situ. Terus kalau aku ngeliatnya di sini, minusnya dia suka tebar pesona. Dia suka tebar pesona. Intinya bagi dia, selagi dia single, dia mendingan tebar jaring deh, banyak-banyak tebar jaring. Orang yang paling memenuhi standarnya dia baru dia ladenin. Aku bakal lihat dari sini envelope ini. Sebenarnya ini oracle card yang aku buat sendiri. Jadi kayak tambahan aja.
Aku mau tahu tentang jodoh untuk Cancer. Kalau aku ngeliatnya di sini dia bakalan bisa menyentuh hatimu ya, menyentuh kerasmu, melembekkan gunung es dirimu. Jadi kalau aku lihatnya di situ kan yang aku bilang kayak saat ketemu dia tuh kayak cerah aja, bagaikan gelap ke terang, kayak melting ice aja. Let's see tentang jodohnya Cancer. Nanti aku juga akan lihat dari ini ya, dari inisialnya. Terus kalau di sini sih jelas, yang paling jelas terlihat adalah orangnya memang dulu dia sama sekarang dia beda banget. Entah itu ada glow up, fase-fase glow up, atau memang karena momen-momen dalam hidupnya yang membuat kayak gini deh. Rezeki dia makin banyak, berarti dia semakin bisa untuk maintenance dirinya dia sendiri. Tentang apapun ya, makanan yang dia makan lebih sehat, vitamin, jadi itu kayak bisa memancarkan si aura kecantikannya dia atau kegantengannya dia gitu. Kalau aku lihat di sini gitu sih. Jodoh untuk Cancer. Sexuality-nya juga lumayan gede ya. Jadi bisa dibilang passionate-nya bukan hanya tentang apa yang dia lakukan, tapi juga di percintaan. Full of passion. Baik. Kalau aku ngeliat orangnya juga suka main sepeda. Ini bisa zaman sekarang banget kan yang aku bilang, dia menjalani lifestyle atau pola hidup yang memang menyesuaikan zaman sekarang. Kan zaman sekarang tuh lagi boomingnya sepeda atau perkumpulan sepeda gitu ya. Kalau aku ngeliatnya orang ini kayak gitu. Ada slim, hot, slim, good looking. Secara fisik dia good looking ya. Aku ngeliat dia warna rambutnya aslinya memang gelap, cuman ada yang diwarnain atau memang karena dia sering keluar, aktif di luar, jadi ada apa ya, bisa dibilang warna rambutnya itu kayak kena matahari gitu loh. Ada merah-merah orange ya. Terus kalau misalnya dark skin, base-nya itu memang karena sering berolahraga di luar, beraktivitas di luar. Cuman aslinya memang light skin. Oke. Di sini aku ngelihatnya dari segi badan, slim, cenderung ke slim. Bukan tipe orang yang, jika dia laki-laki bukan tipe orang yang, kan ada tuh orang berotot yang gede banget badannya kan, tapi kalau ini enggak, dia lebih cenderungnya memang agak ke kurus jatuhnya. Mungkin terlihat kurus tapi enggak kurus, karena ini yang dia shape itu di badannya tuh otot. Intelligent, child of the cosmos, and yin and yang. Ada time is start running out, trust the timing. King, marriage. Aku ngeliatnya di sini orangnya dominan. Pertama dari segi karena dia hot itu, jadi dia kan aku bilang dia suka tebar pesona. Jadi dia tuh tahu gimana cara untuk menarik hati seorang pasangan. Nah, karena sifat yang hot ini jadi lebih dominan dalam situasi perhubungan percintaan, karena bagi dia mengendalikan dirimu atau siapapun itu. Nah, aku ngeliatnya di sini memang dominan, mau itu laki-laki mau itu perempuan, dia tipenya yang dominan sih, mengatur segalanya. Karena pancaran auranya dia meluluhkan. Terus kalau aku ngeliatnya di sini juga cerdik, jadi dia tahu celah untuk bisa meluluhkan hatimu. Kalau intelligent child of the cosmos itu base-nya memang dari kecil dia udah cerdik ya. Jadi cerdiknya itu ada orang yang pintar secara akademis, ada orang yang memang pintar kehidupan. Nah, dia tipenya pintar
dalam menjalani kehidupan ini. Dia tahu untuk bisa survive di kehidupan itu seperti apa. Lalu kalau aku ngeliatnya di sini juga gak ngapa-ngapain, dia orang suka sih sama dia emang karena dari penampilannya aja, pembawaannya. Jadi dia tahu tentang baju apa yang harus dia pakai. Wanginya pun dia tahu nih wanginya mesti pakai parfum apa nih gitu kalau mau deketin cewek, tergantung ceweknya juga atau tergantung cowoknya juga yang mau dia deketin tuh kayak gimana, dia tuh harus tahu dulu. Jadi pembawaan yang dia bawa ke hadapan pasangan itu udah pasti pasangannya suka sama dia gitu. Pinter. Terus kalau aku ngeliatnya di sini dia orang yang percaya sama pernikahan. Percaya sama pernikahan itu artinya dia harus menemukan seseorang yang mengisi dia atau mengisi kekurangannya dia atau menyeimbangi kekurangannya dia. Gitu. Dia bukan hanya mencari pasangan yang good looking, yang tajir atau bla bla bla, enggak. Yang dia lihat di pasangan adalah apakah pasangan aku bisa klop nih sama aku gitu, bisa cocok nih sama aku. Dan aku ngeliatnya juga dia bukan tipe orang yang terburu-buru ya kalau ngomongin soal nikah. Dan kalau misal time start running out, itu pesan buat kamu juga, itu divine timing. Momennya saat kamu ketemu dia tepat. Momennya saat kamu hadir dalam hidupnya dia pun bagi dia tepat gitu. Terus sebenarnya kalau kamu nanya siapa jodoh kamu, sebenarnya pertama kayak cerminan, tapi juga ada perbedaan yang signifikan. Cerminan tuh kadang-kadang gini, sifat kita ABCD itu bisa jadi cerminan sama pasangan. Tapi kalau misalnya yin and yang itu basicnya adalah kekurangan yang saling, kayak kanan kiri atas bawah kayak gitu loh. Sama kehidupan dia di luarnya, entah itu dari keluarga atau segala macam, itu seperti yin and yang bagi dirimu gitu. Oke. Aku bakal lihat dari oracle card tambahan tentang dia itu kayak gimana. Oke. Spirit guide, tell me more about Cancer. Jodoh Cancer. Aku kalau bisa dibilang dia orangnya sangat pemberani ya, sangat-sangat pemberani. Kadang-kadang keberaniannya itu bikin was-was karena sama polisi aja nggak takut gitu loh. Sun Goddess, I celebrate each sunrise and recognize the healing energy of the sun. Jadi aku ngeliatnya orangnya suka banget sama matahari. Itu yang paling dominan energinya, karena di sini ada matahari, ini juga energi fire. Jadi dia suka sesuatu yang hangat. Dia tuh bisa dibilang gini, walaupun panas-panas di luar, kalau dia suka yang namanya teh panas, dia bakal minum teh panas walaupun di luar itu panasnya sepanas apapun gitu. Jadi malah bagi dia itu panas itu bagaikan boost energi dia ya, tambahan energi ya. Bagi dia tuh panas tuh sehat. Dan dia orang yang aktif di daylight, bukan di malam hari. Kalau waktunya malam hari, waktunya tidur untuk dia. Berbeda sama saya ya. Saya aktif di malam hari. Tell me more about this person. Spirit guides, I open my heart to my guides and trust the wisdom they share with me. Kalau aku ngelihatnya memang yang tadi aku bilang ngomongin soal keluarga ya, keluarganya juga sudah memberikan pemahaman soal spiritual sama dia, terutama soal leluhur atau soal penjaga. Jadi memang dirinya pun menjalani hidup itu seperti ada guide-nya, ada arahan, dan dia tuh mengikuti arahan yang diarahin sama dia ke dia. Let's see, kalau dia adalah maskulin,
udah pasti nih orang bakal mendominasi dirimu ya. Jadi udah pasti saat ketemu kamu pun udah langsung suka, karena bisa dibilang di sini tuh dari segi luarnya sudah sesuai sama ekspektasi lah intinya. Terus udah gitu bikin sem. Aku bakal lihat tentang ini dulu ya. Si initial. Aku almost forget. Ada W, ada A. Itu azan ya. Aku berhenti sebentar ya karena azan. Oke, W, A, E, F, Y, E, X, O. Is it? Ini J, W, M, Y, P. Ada W, A, E, F, Y, E, X, U, J, W, M, Y, P. Jadi di namanya dia ada huruf-huruf ini atau inisialnya ada di huruf-huruf yang aku sebutkan tadi. Aku akan lihat tentang apa yang perlu kamu tahu tentang orang ini, oke? Spirit guide, angel, divine power, red light, God, goddesses, what they need to know about this person. Ada the wheel of fortune. Jadi kalau ngomongin soal financial, ini dia orang aman ya. Si ada transformasi dalam hidupnya dia, konfirmasi kalau dia melakukan banyak transformasi, bisa dari segi fisik atau pola pikir, cuman kebanyakan dari segi fisik. Glow up. Oke. Ya, aku lihat di sini dulunya memang dia a little bit player ya, atau a little bit tidak terlalu percaya sama cinta, atau tidak terlalu tidak terlalu in touch sama spiritual, tidak terlalu memahami soal spiritual, tidak terlalu memahami soal ketulusan. Yang dia paham kalau cinta itu memiliki atau jatuhnya kayak obsesi, possessiveness gitu. Cuman kalau lama kelamaan dia tuh paham kalau cinta itu bukan kayak gitu loh, gitu. Jadi saat ini momennya dia berjalan ke arah jadi orang yang lebih tulus. Dulu kan selalu ada timbal baliknya. Kalau misalnya aku ngelakuin sesuatu ke kamu, ya kamu harus ngelakuin sesuatu ke aku. Itu kan bukan cinta ya. Nah, sekarang itu dia lebih memahami cinta atau ketulusan tuh kayak apa gitu. Jadi dia banyak belajar. Orangnya mau belajar kok. Bukan tipe orang yang walaupun keras kepala tapi dia udah pemahamannya dari dia remaja sampai tua gitu-gitu aja, enggak. Berkembang dia. Terus kalau aku ngeliatnya di sini dari tadi aku ngeliat berani energi auranya dia tuh kayak orange dan pokoknya fiery. Gimana sih kalau orange, kelihatannya tuh benar-benar kayak membara gitu loh, tapi bukan marah, keberani. Terus kalau aku ngeliatnya di sini juga dia adalah orang yang mampu buat paham situasi, paham pasangan, dia mempelajari pasangan. Kalau the wheel of fortune di sini juga basicnya yang perlu kamu tahu tentang orang ini, dia pintar dalam investasi, pintar dalam mengolah uang. Yang tadi aku sebutin juga, dia punya privilege atau punya keuntungan dari dia lahir pun dia udah punya keberuntungan dan dia mengolah privilege-nya itu. Jadi bukan hanya foya-foya aja kerjanya. Terus kalau aku lihatnya juga di sini punya good fortune yang baik ya, bisa dibilang keberuntungan yang baik, orangnya luck ya bagus. Terus juga dia orang yang
lebih ke publik sih ya dalam ranah pekerjaan. Jadi dia bukan tipe orang yang di belakang layar, tapi memang public speakernya bagus, public speakingnya bagus, public speaker. Oh ya, dia bisa jadi public speaker, public speakingnya bagus, cara dia ngomong ke orang lain bagus. Jadi dia banyak menginfluence atau menghasut orang-orang juga pintar. Terus dia juga yang tadi aku ngomongin soal investasi, keuangannya pintar, di saham bagus, terus juga ada yang kerja di bank, ada yang kerja di lawyer, ada yang kerja jadi hubungan public relation. Terus juga kalau let's see, ada yang berhubungan sama industri entertainment, pokoknya yang zaman-zaman sekarang, entertainment, influencer, terus juga ngomongin soal content creator. Terus kalau zaman sekarang apalagi ya pekerjaan yang hits. Terus oke, ada juga yang berhubungan sama bekerja sama orang lain. Jadi kalau aku ngelihatnya memang karena dia suka orang-orang ya, suka di tengah-tengah orang-orang, jadi kerjaannya tuh teamwork atau dia punya tim sendiri gitu. Cuman kalau let's say di sini karena perkembangannya ini, jadi dia tuh tidak terpatok sama satu pekerjaan. Kalau yang aku lihat di sini, kalau misalnya kamu lihat jeli kan di belakangnya The Sun ini ada beberapa sunflower. Ibaratkan kayak skill yang dia diberikan sama dia, sama Tuhan pun banyak gitu loh. Yang keluarganya tanamkan pun juga banyak, seperti kayak keluarga yang punya bisnis, dia juga memahami soal bisnis keluarga. Kalau bisnis keluarga basicnya kalau aku ngeliatnya agriculture. Jadi entah itu berhubungan sama peternakan atau berhubungan sama perkebunan gitu. Terus ada death. Let's see, dari death, kalau dari death apa? Dia orang yang punya segi tahan banting yang besar. Jadi bisa dibilang apa ya, kalau mau nyakitin dia juga susah karena udah pernah ngerasain sakit, tapi dia juga tahan banting gitu orangnya. Dan dia itu sekarang fasenya ya, semakin dia tua fasenya, dulu memang segala sesuatu yang ngomongin soal kehidupan bebas, hanging out sama teman-teman, having fun, foya-foya, atau misalnya dia ngomongin soal material things. Dulu tuh, zaman dulu tuh kayak gitu. Cuman sekarang jatuhnya perjalanannya lebih ke movement spiritual ya, aku lihat. Kayak pencarian spirituality kalau aku lihat di sini. Karena kayak dulunya dia itu kayak benar-benar udah gak ada, berubah drastis gitu. Kalau misalnya dari death itu kan energi Scorpio, kalian juga bisa dealing sama Scorpio, kalian juga bisa dealing sama Sagittarius, sama Cancer juga, Pisces, energi fire yang tadi aku bilang, Aries atau Sagittarius. Cuman strongnya memang di fire. Okay, let's move on. Kalau aku ngeliatnya di sini kadang dia suka tidak bisa mengontrol emosinya, tidak mudah bagi dia untuk mengontrol ego, keinginan besar. Terus kalau aku ngeliatnya dia tuh karena suka menolong orang, kadang-kadang ya kan dia menolong dengan caranya sendiri ya. Dia tidak memikirkan tentang orang lain tuh gimana nih gitu. Jadi semaunya dia sendiri, walaupun tujuan diri untuk menolong gitu. Terus yang aku lihat jelas adalah sulit untuk bisa mengetuk hatinya dia. Ibaratkan itu kayak sama banget sama kamu ini mah, karena kayak pakai baju besi.
itu berarti irama hati itu jaga banget gitu loh. Cuman sejalannya waktu, semakin dia dewasa, semakin paham logikanya jalan. Bukan berarti dia baperan ya, jadi baperan nggak. Aku nggak ngelihat orang ini jadi gampang baperan. Cuman memang lebih bisa memahami aja sekitar gitu. Walaupun dia memang terkesan tegaan, tapi sebenarnya bawaannya memang seperti itu gitu. Hmm, ada momen, ini personal ya, ini untuk beberapa orang sih dari mereka. Ada momen dimana yang dia kehilangan seseorang penting dalam hidupnya dia, yang itu akhirnya merubah dirinya dia gitu. Udah mulai deep nih. Jadi kalau misalnya aku lihat adalah yang namanya perjalanan hidup ya naik turun. Cuman kalau aku ngeliatnya dia memang diberkati sama yang di atas tentang finansial yang baik, keberuntungan. Cuman kadang dia suka terbawa, intinya di atas awan lah. Hmm, terbawa dengan situasi yang enak sampai kadang suka lupa diri. Nah, lupa dirinya tuh dalam arti kan kita hidup ini harus seimbang ya, harus bisa in touch sama dunia kita, sama spiritual juga. Nah, kadang cobaan yang dia hadapi kalau ngomongin soal spiritual, memang ada banyak hal yang tiba-tiba dihilangkan sesuatu dalam hidupnya dia gitu. Kalau perubahan secara energi, aku kalau ngeliat di sini lama-lama dia akan semakin deep, semakin semakin misterius. Kan awalnya memang dia tipe orang yang terbuka ya, orang yang open banget, tapi lama-lama dia jadi orang yang semakin bisa dibilang sulit untuk dideketin, sulit untuk dimengerti, kecuali memang dia sendiri yang membuka gitu. Perubahannya, aku dari tadi lihat perubahan yang drastis sih dalam hidupnya dia, yang perlu kamu tahu ya. Tapi perubahan drastis dalam hidupnya dia tuh bukan semata-mata untuk hanya memperbaiki hidupnya dia, juga enggak gitu. Karena bagi aku hidupnya juga sudah baik. Namun ini lebih ke perubahan yang memang jatuhnya perjalanan menuju spiritual, atau menuju koneksi sama yang di atas gitu. Transformationnya dalam bentuk yang memang lebih tulus lagi, lebih putih lagi, ibaratkan kayak gitu kan. Hidupnya dia warna-warni nih, kayak pelangi, cuman lama-lama tuh ke arah yang lebih hitam dan putih, jadi lebih jelas gitu. Oke. Aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga dapat bantu. Kalau misalnya kalian suka, kalian bisa like, comment, dan subscribe. Kalau misalnya kalian mau request, kalian bisa komen di bawah. Request tentang video-video selanjutnya. Kalau misalnya kalian mau dibuatkan ini secara personal, kalian bisa book personal reading. Aku akan cantumkan nomor aku di bawah. Oke, see you in the next reading. Bye.